Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video singkat ini akan membahas seputar pengertian haji dan umroh. Karena masih banyak sekali orang, terutama umat muslim, yang belum mengetahui secara jelas apa itu haji dan umroh. Oleh karena itu, mari kita simak sejenak video ini dan kita ambil pelajaran yang ada di dalamnya. Ibadah haji adalah suatu ibadah yang memerlukan kebulatan tekad dan kesungguhan hati. Kebulatan tekad untuk meninggalkan kampung halaman beserta keluarga tercinta, dan kesungguhan hati untuk meninggalkan segala tingkah laku yang tidak baik. Haji diwajibkan bagi setiap muslim dengan syarat bagi yang mampu baik secara fisik dan materi. Dan yang lebih penting adalah kemampuan untuk menyiapkan diri sebagai tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji adalah suatu ibadah yang tidak membedakan kedudukan dan status sosial. Prosesi haji dan maknanya demikian penting untuk dikaji, sebab jangan sampai ibadah ini hanya sebagai ritualnya tanpa mengetahui makna terdalamnya. Ritual haji merupakan kumpulan simbol-simbol yang sangat indah. Prosesi haji mengandung simbolisasi filosofis yang maknanya sangat dalam, yang dapat menyentuh aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Makna prosesi haji apabila dihayati dan diamalkan secara baik dan benar, maka akan mampu memberikan kesejukan, kecintaan, kebenaran, dan keadilan kepada umat manusia. Dengan demikian akan tercipta kedamaian di muka bumi. Sedangkan pengertian haji secara etimologis berasal dari qasdu, yang berarti maksud atau niat atau menyengaja. Sedangkan kata umroh berarti ziarah. Secara terminologis, haji ialah bermaksud menyengaja menuju Baitullah dengan cara dan waktu yang telah ditentukan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa haji dan umroh adalah untuk melakukan kewajiban ziarah ke Baitullah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji di samping napaktilas Nabi Ibrahim alaihissalam sekaligus sebagai tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terikat dengan protokoler. Tamu-tamu yang hadir diminta untuk memakai pakaian ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, menyembelih kurban, melempar jumroh, dan lain-lainnya. Setelah itu, mari kita mengenal sekilas jenis-jenis haji. Terdapat 3 jenis ibadah haji, dan setiap jamaah haji bebas untuk memilih jenis ibadah haji yang ingin dilaksanakannya. Antara lain, yang pertama, haji ifrad, berarti menyendiri. Pelaksanaan ibadah haji disebut ifrad bila seorang bermaksud menyendirikan, baik menyendirikan haji maupun menyendirikan umroh. Dalam hal ini, yang didahulukan adalah ibadah haji. Artinya, ketika mengenakan pakaian ihram di mikotnya, orang tersebut berniat melaksanakan ibadah haji dahulu. Apabila ibadah haji sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan ibadah umroh. Yang kedua, yaitu haji tamattu, mempunyai arti bersenang-senang atau bersantai-santai dengan melakukan umroh terlebih dahulu di bulan-bulan haji lain bertahallul, kemudian mengenakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan ibadah haji di tahun yang sama. Tamattu dapat juga berarti melaksanakan ibadah di dalam bulan-bulan serta di dalam tahun yang sama tanpa terlebih dahulu pulang ke negeri asalnya. Dan yang terakhir, haji qiran, mengandung arti menggabungkan atau menyatukan atau menyekalikuskan. Yang dimaksud di sini adalah menyatukan atau menyekalikuskan berihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Haji qiran dilakukan dengan tetap berpakaian ihram sejak mikot makani dan melaksanakan semua rukun dan wajib haji sampai selesai, meskipun mungkin akan memakan waktu lama. Menurut Abu Hanifah, melaksanakan haji qiran berarti melakukan 2 tawaf dan 2 sa'i. Kemudian mari kita mengenal syarat, rukun, dan wajib haji. Syarat sah ibadah haji antara lain, yang pertama, beragama Islam. Kemudian yang kedua, dewasa atau balik.
yang ketiga berakal sehat, kemudian yang keempat bukan budak atau merdeka, kemudian yang kelima mampu melaksanakan ibadah haji. Syaratnya yang pertama sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan tua renta, sakit berat, lumpuh, mengalami sakit parah menular, gila, stres berat, dan lain sebagainya. Yang kedua, memiliki uang yang cukup untuk ongkos naik haji, pulang pergi, serta mempunyai bekal selama menjalankan ibadah haji. Yang ketiga, keamanan yang cukup selama perjalanan dan melakukan ibadah haji, serta keluarga dan harta yang ditinggalkan selama berhaji. Yang keenam, terdapat tambahan syarat bagi wanita, yaitu mahram. Dan beberapa rukun haji, diantaranya yang pertama, ihram. Pernyataan mulai mengerjakan ibadah haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram disertai niat haji atau umroh di mikot. Kemudian yang kedua, wukuf di Arafah, berdiam diri dan berdoa di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dilakukan setelah melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang keempat, sa'i, berjalan atau berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali dilakukan setelah tawaf ifadah. Kemudian yang kelima, tahallul, bercukur atau menggunting rambut setelah melaksanakan sa'i. Kemudian yang terakhir, tertib, melaksanakan kegiatan sesuai urutan dan tidak ada yang tertinggal. Kemudian ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh jamaah haji dalam melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, niat ihram, dilakukan setelah berpakaian ihram. Kemudian yang kedua, mabit atau bermalam di Muzdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah dalam perjalanan dari Arafah ke Mina. Kemudian yang ketiga, melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang keempat, mabit di Mina pada hari tasyrik 11 sampai 13 Zulhijjah. Kemudian yang kelima, melempar jumroh ula, wusta, dan Aqobah pada hari tasyrik 11 sampai 13 Zulhijjah. Kemudian yang keenam, tawaf wada, melakukan tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Makkah. Dan yang terakhir, meninggalkan perbuatan yang dilarang saat berihram. Itulah sekilas kita mengenal pengertian haji dan umroh, kemudian mengenal syarat-syarat yang dilakukan ketika haji dan rukun haji dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh jamaah haji dalam menjalankan ibadah haji di Baitullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mempermudah urusan-urusan kita dan memperlancar rezeki kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah haji ataupun umroh ke Baitullah dengan bersama-sama. Dan pada akhirnya video ini dibuat, semoga kita menambah wawasan mengenai haji dan umroh dan bermanfaat dalam kehidupan kita masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.